Halo, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, aku Ken Putra Lamiran dari kelas L310. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan percobaan. Nah, percobaan apa sih? Nah, yang akan kita lakukan ini adalah percobaan untuk membuktikan adanya lemak dan karbohidrat dari beberapa bahan makanan. Untuk bahan-bahan dan alat yang akan kita gunakan, pertama kita membutuhkan kertas HVS. Nah, kertas HVS ini akan berguna untuk mengetahui adanya lemak dalam bahan makanan tersebut. Lalu kita juga membutuhkan betadin yang nantinya akan berguna untuk mengetahui adanya karbohidrat, di mana saat ada karbohidrat maka akan ada perubahan warna dari bahan makanan tersebut. Lalu kita juga membutuhkan wadah untuk bahan makanan tersebut, lalu sendok, dan juga label untuk penamaan bahan makanan tersebut. Selanjutnya, untuk bahan-bahan yang digunakan, kita akan membutuhkan nasi, lalu kita juga membutuhkan kuning telur, putih telur, lalu tepung, margarin, dan juga air untuk melarutkan beberapa makanan yang bersifat cukup keras. Nah, ini nih bahannya guys. Oke, jadi kita mulai dari bahan pertama yaitu nasi. Nasinya itu harus kita larutkan dulu dengan air, sehingga nasinya itu menjadi sedikit lebih lembek. Nah, setelah nasinya udah lembek, kita taruh di kertas untuk mengetahui lemak yang ada dalam nasi tersebut. Setelah itu, sisanya kita campur dengan betadin untuk mengetahui apakah ada karbohidrat di dalamnya. Di sini yang terjadi adalah terjadi perubahan warna pada nasinya. Selanjutnya adalah melakukan percobaan pada kuning telur. Pertama kita kocok dulu kuning telurnya dan taruh sedikit di kertas untuk mengetahui apakah ada lemak di dalamnya. Setelah itu kita campur dengan betadin untuk mengetahui apakah ada reaksi dari antara betadin dengan kuning telur tersebut. Tetapi di sini tidak ada reaksi dari kuning telur dengan betadin tersebut. Selanjutnya untuk tepung juga kita harus larutkan dengan air, sehingga nantinya tepung tersebut akan menjadi sebuah cairan campuran dan nantinya baru kita ambil sedikit dan taruh di kertasnya. Setelah kita taruh di kertas, lalu kita tambahkan betadin dan kita lihat reaksinya. Di sini ada reaksi antara betadin dengan tepung tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada putih telur. Di sini kita akan taruh sedikit di kertasnya untuk mengetahui apakah ada lemak. Lalu kita akan tambahkan betadin. Di sini hasilnya tidak ada reaksi dari betadin dengan putih telur tersebut. Yang terakhir ini adalah margarin. Setelah kita taruh sedikit margarinnya di kertas, lalu kita tambahkan betadin. Nah, di margarin ini juga tidak ada reaksi dari betadin dan warnanya tetap sama seperti semulanya. Nah, jadi dari percobaan ini kita lihat bahwa nasi dan tepung itu mengandung karbohidrat. Nah, nasi itu sendiri itu terdiri dari gula, pati, dan beberapa serat lainnya. Dan dalam nasi ini ada karbohidrat yang nantinya akan dipecah menjadi glukosa yang akan menjadi sumber tenaga bagi tubuh kita itu. Lalu untuk tepung juga adalah hasil dari gandum, di mana nantinya gandum itu mengandung karbohidrat karena jika kita lihat dari percobaannya, kita dapat melihat bahwa ada perubahan warna dari campuran tepung tersebut dengan larutan betadin. Nah, untuk pembuktian adanya lemak, kita dapat melihat bahwa dari 5 bahan yang kita gunakan, ada 3 yang mengandung lemak, yaitu telur dan juga margarin. Nah, telur itu sendiri ada putih telur dan juga kuning telur. Putih dan kuning telur itu berasal dari satu ya, mereka satu sama, tapi ada 2 bagian, yaitu putih telur dan kuning telurnya. Nah, keduanya itu sama-sama mengandung lemak dan dapat dilihat dari hasilnya saat ditaruh di kertas, di mana pada kertas itu ada bekas seperti basah atau minyak seperti itu. Makanya kita dapat melihat bahwa dalam putih telur dan kuning telur itu mengandung lemak.
selanjutnya adalah margarin. Nah, margarin itu sendiri adalah berasal dari lemak nabati. Oleh karena itu kita dapat juga melihat saat ditaruh di kertas ada bekasnya dan juga terlihat ada seperti bekas minyak. Jadi kita dapat melihat bahwa ada lemak dalam situ. Nah, mungkin itu saja dari percobaan kita hari ini. Nah, terima kasih ya teman-teman semua yang udah dengerin presentasi aku kali ini dan juga percobaan aku. Semoga percobaan ini bermanfaat bagi kalian.